Satu lagi yang terakhir. Sekaranglah saatnya. Bukan, ya kalau seperti saudara melayani jiwa-jiwa, ayo melayani. Nantilah Bu, sekolah dulu. Nantilah Pak, udah sekolah kerja. Udah kerja, kawin. Udah kawin, punya anak. Udah punya anak, tunggu anak besar. Tidak saudara, kita hamba Tuhan. Kalau orang kita cari demikian, kita dulu demikian. Kalau dibilang buat KKR, bukan tunggu ada dulu biayanya. Pada waktu dibuat, datang biaya. Dulu pun saudara sampai ke tempat di Jawa, di mana pun tempat saudara, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada iman. Kenapa sekarang berubah? Siapa yang membisiki saudara? Ucapan siapa yang saudara dengar? Seharusnya sekarang lebih baik dari dulu. Kalau dulu Medan ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, semua ditinggalkan. Setan mau membawa kita berhenti di tengah jalan, betapa ruginya saudaraku. Jangan mau, buka tempat-tempat baru bagi Tuhan. Selamatkan satu demi satu kalau perlu saudara. Saudara, satu orang yang buat banyak perbedaan. Sekaranglah saatnya. Tidak usah menunda-nunda mengerjakan. Ada dulu ini saya, banyak dulu murid saya. Tidak, saudara, apa yang ada, ya dengan apa yang ada, bila bersama dengan Tuhan itu lebih daripada cukup. Kita harus berhenti mengatakan suatu hari nanti. Sekaranglah saatnya. Izinkan saya mengingatkan mengenai kisah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus. Tahukah saudara, sesuatu di dalam ini menggerakkan dia. Saya harus melakukannya sekarang. Harus saya lakukan. Saudara tahu dia menghabiskan sangat banyak materi lah kita katakan, lalu menyekanya dengan rambutnya. Apa yang paling berharga diberikan pada Tuhan Yesus. Ini dinamakan dengan kairos Tuhan. Sekarang pilihan ada pada kita. Ya, untuk mau mengatakan iya sekarang saatnya, mari kita kerjakan. Bukan berarti pada waktu kita berkata saat ini di tempat ini sekarang keluar dari pintu itu nggak ada masalah. Saya pikir udah siap sedia setan. Tapi seperti kata Bapak Monte, selama kita ada di dalam tank itu dan tidak menjulurkan kepala kita keluar, saudara aman dalam lindungan Tuhan. Ya, saudara kerjakan terus apa yang Tuhan suruh pada saudara. Tahu nggak saudara apa kata Tuhan mengenai perempuan meminyaki kakinya? Bukan hanya jangan halangi dia, tapi Tuhan berkata, ini harus diberitakan. Dimanapun Injil diberitakan. Seseorang yang tidak menunda-nunda apa kata Roh Kudus dan mengorbankan semuanya. Tuhan mencari siapa hamba-hambanya yang rela berkorban menjadi jawaban di tengah krisis. Kapan? Sekarang. Menjadi terang di tengah kegelapan. Sekarang. Kalau saja Bapak Mute ketika merasakan panggilan Tuhan dahulu menundanya. Saya kawin dulu Tuhan. Saya selesaikan dulu kuliah saya Tuhan. Saya dan saudara mungkin tidak berkumpul di tempat ini. Mungkin saudara selamat, tapi tidak sama kita berkumpul hari ini. Nah, kalau Ibu Munte pada waktu dikatakan Bapak Munte, sudah tinggalkan itu semua, tolong saya sepenuh waktu. Dan mengatakan tunggulah Pak, pensiun terhormat. Sekian lama sudah diusahakan, ditinggalkan di tengah puncak kejayaan. Kita yang nggak pernah melakukannya, nggak bisa ngerti. Maka kayak kata Ibu Munte tadi, rektor pun kakak kita nggak peduli, karena nggak pernah kita sekolah itu lama, nggak pernah kita jadi dosen, nggak tahu kita dunia itu, jadi nggak tahu kita menghargainya. Tapi Tuhan sudah kasih ada satu orang, lalu itu mengajari kita, tolong kita mau. Amin. Kalau orang dunia tahu menghargai, sangat disayangkan anak-anak Tuhan justru masuk di dalam golongan 2 Timotius 3 tadi, yang seharusnya jangan pernah masuk. Tapi karena ada satu orang yang menyerahkan hidupnya tanpa menunda-nunda, memberikan dampak yang sangat besar, walau tidak diketahui dengan jelas detailnya, tapi surga tahu. Amin. Demikian dengan saudara, kalau saudara mau, orang tidak tahu, tapi surga tahu. Amin. Pilihlah surga tahu, saudara. Bapak ibu kita kasih Kristus menggerakkan mereka. Saudara dengar sendiri kesaksiannya. Tidak ada jaminan itu berhasil. Tidak ada jaminan masa depan yang baik.
Apa yang jaminkan oleh Bapak Munte ketika melamar Ibu Munte? Satu lamaran yang tidak biasa, kerja keras, penderitaan 5 tahun pertama. Tapi saudaraku, saudara lihatlah, jaminannya penderitaan, ya. Dilakukan dengan tersembunyi, di dalam kasih, dengan iman, dan Tuhan selalu menghargakan. Amin. Lalu setelah puluhan tahun kemudian, saya dan saudara menikmati berkatnya. Amin. Kalau mereka memulai, mereka dibenci, kita dikasihi, walaupun tetap ada yang membenci. Kalau seluruh dunia nggak mungkin semua membenci, nggak mungkin juga semua mengasihi. Tapi banyak di antara kita, kalau sekarang saudara bilang hamba Tuhan GKI, orang menghormati, saudara. Setidaknya dalam satu term kalian sungguh-sungguh, gitu. Ya, kalian mau hidup kudus. Bukan berarti dia mau ikut kita, tapi dia ada respect. Itu bukan kita yang menaburnya, sudah ada yang menaburnya di atas kita. Lalu saya dan saudara bisa hidup, saya katakanlah diberkati, amin. Karena ada orang yang menjawab panggilan Tuhan tanpa menunda-nunda. Mari kita lakukan seperti itu untuk generasi kita. Haleluya. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini dalam khotbahnya. Saudara-saudara, ada tempat-tempat tertentu di mana seseorang perlu menyeberangi satu sungai pada saat itu juga. Bila dia berjalan terus di sisi sungai itu dan tidak menyeberang, maka makin lama, makin lebarlah sungai itu. Sehingga akhirnya ketika dia mau menyeberang, sudah mustahil bagi dia menyeberanginya. Karena arusnya sudah sangat deras, sangat dahsyat. Kalau dia seberangi akan membahayakan nyawanya. Yang mau disampaikan hamba Tuhan ini pada waktu dia mengkhotbahkan tersebut adalah ada kairos Tuhan yang tidak boleh dilewatkan. Dan ada najis, ada dorongan dari Roh Kudus dalam hati. Sekarang saatnya. Saudaraku, mari kita miliki hati yang terbeban bagi Tuhan. Seperti hati Yesus. Kita berkata, ya Tuhan, saya mau jawab panggilanmu. Sayalah orangnya, inilah tempat saya, dan sekaranglah saatnya. Saya mau hidup bagi Tuhan, bukan bagi diri saya sendiri. Bukan bagi uang, bukan bagi kesenangan dunia, apalagi kenajisan, bukan bagi ketenaran, bukan kehendak saya, kehendak Tuhan yang jadi. Amin.